Foto dulu ini Pak. Ya, Pak. Siap. Siap. Geser. Iya. Iya. Tahun berapa ini juga? Ingat, lu dorong pemimpin gua, lu dorong gubernur gua juga sebagai masyarakat Jawa Barat mendorong aparat penegak hukum untuk membuka lagi ya kasus dugaan korupsi minyak goreng. Sampai Bapak Yusuf Kala juga nggak enak itu megangin KDM didorong-dorong gitu sama si air galon. Oh iya? Aduh, benar-benar dah. Atuh hayang dipoto duaan mah nggak saya ngomong ke Kang aduh hayang dipoto duaan. Ya satu ngiringan mulai sekedap eta ku bahasa ku carita da teu meuli atuh bahasa mah. Ada juga musuh politiknya. Banyak Pak sekarang Pak. Banyak sekarang ya. Banyak Ya. musuh politiknya. Cuman maksud saya Dia diprotek oleh rakyat. iya. Cuman seniman-seniman Sunda jauh sebelum KDM tenar kalau menggambar Prabu Siliwangi itu bentuknya tuh mirip KDM sekarang. Nyoman City People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang Abu ikutan syuting Pakun Bobo 2 tapi mangkok In Here Always In Here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Nyo, Yes. Santuy People. Hari ini di persosmedan netizen lagi pada murka nih Santuy People, terutama netizen tim pendukungnya Kang Deddy Mulyadi ya. Masalahnya ada scene atau momen yang sekitar kurang lebih 5 detikan yang bikin netizen pendukung KDM murka gitu. Nanti kita lihat nih, meluncur dulu. Cus. Nio, scene-nya 5 detikan, tapi teman-teman netizen pada nggak terima dan murka sampai menggeruduk akun Bapak Menteri Erlangga nih. Karena di sini ada dari inilah.com ya. Captionnya simple, foto bersama JK Erlangga dorong Deddy Mulyadi. Nah ini yang memicu emosi teman-teman netizen pendukung KDM, terutama nih kita lihat ceki-ceki. Play. Foto dulu ini Pak. Ya, Pak. Siap. Geser. Foto dulu ini Pak. Ya, Pak. Siap. Geser. Iya. Tahun berapa ini juga? Nah itu momen ngedorong yang menurut netizen kayaknya nggak perlu sampai digusur gitu deh gitu kan, ngomong aja gitu kalau menurut netizen gitu. Sama netizen juga di sini menyoroti ekspresi Kang Deddy usai didorong tipis-tipis gitu lah ya. Tuh kayaknya nggak sampai segitunya deh gitu, kayaknya nggak perlu segitunya deh gitu. Nah ini beda netizen, beda point of view gitu kan. Tuh. Tapi sampai saat video ini di tag belum ada tuh respon dari Kang Deddy ya seperti apa. Begitupun respon dari Pak Erlangga seperti apa. Cuma netizen udah kadung murka gitu kan. Kita meluncur nih. Cus. Ninyo, Mang Ame yang sepertinya sangat amat murka nih ceki-ceki. Play. Asli, gua masih kebayang terus momen KDM didorong oleh Erlangga Hartanto. Gua nggak akan pernah lupa ya, ada modelan pejabat kayak lu Erlangga Hartanto. Perkara pengen cari muka ya di hadapan Yusuf Kala, lu sampai mengesampingkan etika dan adab. Ingat, lu dorong pemimpin gua, lu dorong gubernur gua juga sebagai masyarakat Jawa Barat mendorong aparat penegak hukum untuk membuka lagi ya kasus dugaan korupsi minyak goreng yang diduga melibatkan Erlangga Hartanto. Yuk kita main dorong-dorongan Itu netizen jadi sekarang ngebalas, oh lu kedorong gubernur gua nih, oke gua dorong lagi nih kasus yang kalau menurut netizen sih katanya sempat mandek gitu, sempat udah menyeret-nyeret gitu tapi rada mandek gitu, oke kita dorong lagi. Enak aja, tolonglah. Tapi yang jadi perbedaan point of view netizen gini, jadi yang pro sama Kang Deddy pasti nggak terima gitu kan, yang nggak pro KDM, yang ngikutin KDM kayak ngelihatnya pasti mungkin ya biasa aja gitu. Nah, kenapa yang pro KDM merasa tidak terima? Karena dia berkaca sama momen-momen Kang Deddy gitu. Event lagi jalan ada warga juga tim pengamanan yang ngedorong sama Kang Deddy, enggak usah, jangan begitu. Nah, mungkin netizen ngelihat lu kan secara
levelnya selevelan ya, menteri selevel gubernur gitu. Kok sampai sebegitunya gitulah ya. Aduh, yang bikin ngeri tuh netizen langsung merangsek ke akun TikTok, akun IG, rame dah tuh viewsnya, plus komen langsung rame. Cuma isinya rujakan semua. Nanti kita lihat. Tapi sekarang kasih nextnya. Just. Nih yo, nextnya juga Padudan yang sepertinya rada emosi juga ya. Ceki-ceki. Play. Tuh lihat tuh, gedek banget gua ngelihatnya. Lihat apa tuh? Si air galon tuh. Air galon. Air Langga ngedorong-dorong Bapak Aing KDM. Bisa kali ngomong baik-baik gitu, geser gitu. Mentang-mentang di sampingnya ada Bapak Yusuf Kala. Sampai Bapak Yusuf Kala juga nggak enak itu megangin KDM, didorong-dorong gitu sama si air galon. Oh iya? Aduh, bener-bener dah. Ternyata bener ya, lebih segar air mineral daripada si air Langga. Ngomongin si air Langga jadi inget kasus minyak goreng gua. Kemana itu kasus minyak goreng ya? Terus nggak lama dia tuh mundurin diri tuh dari ketua umum partai. Terus digantiin tuh sama si manusia silver, si Bahlul. Kemana itu ya kasus minyak goreng? Udah kayak ketelan bumi aja. Jadi curigation gua. Kemana itu kasus minyak goreng woi? Oh, balasannya gitu dari netizen. Lu kedorong Bapak Aing, kita dorong kasus yang dulu sempet nyeret-nyeret Anda gitu. Diramein lagi gitu kan. Kalau di sosial media rame, otomatis kan di berita-berita juga akan mempertanyakan, wah rame nih, coba diangkat lagi gitu. Karena media-media berita itu kan ya butuh penonton juga gitu kan. Nah, di sosial media lagi ngeramein soal itu lagi gitu. Jadi dorong lagi biar diramein lagi, dapat sorotan publik lagi, lanjut lagi begitu dugaannya. Gila netizen kalau udah ngamuk mainnya gitu. Mau gua ramein nih kasusnya nih. Gila netizen. Ampun netizen. Lagian sah juga sih ya ke capture ya, pasti ke capture ada Kang Deddy gitu, banyak yang nyorot kan. Terus dorongnya sebegitunya gitu kalau menurut netizen. Nah tadi menurut Padudan, Bapak JK pun katanya sampai gak enak sendiri. Coba kita lihat lagi yuk meluncur. Cus. Nih ceki-ceki. Play. Siap, geser, benar sudah geser. Waktu dulu ini Pak, siap, siap, geser, benar sudah geser. Iya, bercampur. Iya, tahun berapa industri juga? Iya sih, bisa sih kalau dibilang ada gestur Pak JK yang gak enak sendiri ya sih. Terus kan tadi dimulai dengan Pak Erlangga yang bilang foto dulu sini Pak, foto dulu Pak. Terus digeser gitu ya Kang Dedinya ya. Foto dulu sini Pak, siap, geser, benar sudah geser. Enggak, ini kan masalahnya menteri semua ya. Iya. Ini menteri semua gitu. Iya, bercampur. Iya, tahun berapa industri juga? Terus kan ini kan proyekan Jabar sama beberapa kementerian gitu ya. Ya nangkap sih aku alasan tadi Padudan gitu. Dan alasan kenapa teman-teman netizen emosi juga. Tapi bukan netizen kan namanya kalau tidak berspekulasi. Banyak banget spekulasi yang beredar di netizen. Ada yang menduga kalian kan Kang Deddy dulunya kader Golkar gitu kan. Pak Erlangga Golkar dulunya kan sebelumnya kan gitu kan. Mungkin ada sentimen tersendiri kan KDM pindah ke Gerindra gitu kan. Banyak banget spekulasinya. Nggak tahu dah kalau menurut people spekulasinya kayak gimana ya. Sambil Santuy People ngetik, kita kasih nextnya nih. Cus. Nih yo, kompak loh. Kompak tadi udah berapa? 2 yang kita lihat ya. Ini yang ketiga nih ya dari Sang Hyang Tunggal. Mari sekarang kita yang dorong kejaksaan untuk usut tuntas kasus minyak CPO tuh. Dibalas, didorong lagi, tapi yang didorong dugaan kasus ya. Coba ceki. Play. Pak Menteri yang pernah bermasalah, Erlangga Hartanto, ya, Anda mendorong gubernur kami dengan tidak beretika dan beradabnya. Anda seorang menteri yang notabene petinggi partai Golkar, gue sebut lu ya, sakit hati lu, ya. KDM sekarang pindah ke Gerindra dengan karirnya yang sekarang melejit, terus lu sakit hati gitu. Ingat, lu masih punya kasus ya, Erlangga Hartanto. Sekarang kami warga Jabar mendorong Jaksa Agung usut tuntas kasus minyak Erlangga Hartanto. Nih,
Kejaksaan Agung resmi memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah Selasa 18 Juli. Seperti diketahui, Kejagung tengah melakukan penyelidikan atas perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah CPO dan ngeri, netizen kalau udah marah teh ngeri gitu. Iya, walaupun balik lagi aku bilang ada dua point of view yang lihat oh ya udah biasa aja gitu. Ada yang melihat oh ini lu ke sesama pejabat aja beginilah pergi ke rakyat gitu. Banyak perspektif di sini gitu. Cuma kalau dari aku ya memang gitu, memang terlalu geragas gitu. Bisa kayak geser gitu, mau dorong gitu, awas gitu. Tim pengamanan bukan gitu kan. Terus ya aduh tolonglah. Lihat Santi People kan, ini Santi People ada yang mulai emosi sepertinya nih, udah mulai mengetik. Lanjut lagi yuk. Cus. Ninyo dari Brandal 272 ceki. Play. Yang nyenggol KDM hati-hati, Pak Erlangga hati-hati, Anda ya. Hati-hati aja lihat nanti. Anda mendorong KDM, ya Anda dulu atasannya KDM mungkin ya waktu di Partai Golkar ya. Hati-hati aja, saya bilang hati-hati ini, dengar ya, hati-hati. Nanti Anda didorong sama rakyat Jabar untuk dibongkar kebokurokan Anda. Allahu Akbar. Yang tuh. Kenapa sih teman-teman pendukung Kang Deddy segalak ini gitu? Balik lagi yang sering aku bilang, kenapa mereka posesif gitu? Karena sekian lama di Jabar nungguin gitu, akhirnya dapat juga nih yang care ke semua kota kabupaten gitu kan. Dan sejauh ini terlihat jelas gitu kan impactnya, makanya posesif banget, dijagain banget gitu kan. Jangankan disenggol, disentil gubernur konten aja waktu itu tuh rame geruduk, apalagi udah kontak fisik. Itulah, tolonglah. Analisa ini sempat dijelasin juga tadi malam ada di channelnya Om Helmiah yang meluncur. Cus. Ninyo, semalam baru tayang nih, udah rame aja viewsnya ya. Di menit 456 dari channel Om Helmi Yahya Bicara yang Om Helmi sama Guru Gembul nih yang ngebahas soal Prabu Siliwangi juga ada di sini gitu. Kita lihat ceki-ceki. Play. Karena Pak KDM itu adalah orang Sunda yang hidup dengan budaya kolektif, budaya komunal, budaya kebersamaan. Orang Sunda itu bahkan sampai sekarang kalau di kampung-kampung Pak, nyimpan arit itu di pekarangan rumah dan bisa digunakan sama siapapun. Di desa-desa itu kalau ada kamar mandi, kamar mandinya itu milik umum bersama untuk bareng-bareng karena kolektivitasnya kuat. Nah Pak KDM juga seperti itu. Nah dengan situasi Pak KDM itu milik pribadinya, aset pribadinya yang kadang-kadang juga dibagikan kepada publik, dia menjadi setara dan sama dengan orang-orang, dan itu akan membiaskan permusuhan terhadap dirinya, akan membuat ya permusuhannya itu menjadi tingkat bahayanya itu menjadi jauh lebih sedikit karena beliau adalah penguasa yang bersama rakyat, bukan politisi yang harus disingkirkan. Pada situasi yang walaupun seperti ada itu. juga ya, ada juga musuh politiknya. Banyak Pak sekarang Pak. Banyak sekarang ya. Banyak musuh politiknya. Cuman maksud saya dia diprotek oleh rakyat. Iya. Dia sekarang diprotek oleh rakyat. Karena jadi jaraknya dekat sama rakyat gitu-gitu ya. Kemarin ketika berdemo dia maju sendirian bersama demonstran dan sama-sama dikasih odol menjadi yang bagian dari itu. itu ya. Menjadi bagian dari itu. Mahasiswa mana atau perusuh mana yang berani melakukan secara frontal serangan kepada Pak KDM dalam situasi sempat seperti kena juga itu. katanya dilempar bambu yang dia yang itu Pak ini jangan gitu. Ya itu bahayanya tuh sampai sebatas itu. Bahayanya itu adalah demonstran yang marah. Bahayanya itu bukan ada misalkan anggota kepolisian yang secara tidak sengaja melindas gitu. Kan gak ada kasus yang seperti itu gitu. Jadi pembela Pak KDM dalam hal ini itu adalah sikap beliau yang bersama ya kita terlepas baik buruknya gitu. Cuman dalam hal merakyat beliau bukan orang yang berpura-pura merakyat gitu. Kita tahu itu bersama. Nah, kan yang ngebadanin rakyat. Iya. Dalam case ini ya warga Jabar ya. Tidak semua, tidak 100% gitu. Tapi mayoritas ngebadanin gitu, ngejagain gitu.
sama pas turun juga kan, turun ke demo yang tadinya wow terus ikut ngejagain juga ngebuka kan. Nah analisa ini kalau kita terapkan ke kasus yang sekarang persis banget. Yang ngomel yang ngamuk ya warganya gitu. Sampai ya nggak banyak cincong sih, oke, lu dorong, kita dorong juga kasus lu gitu. Faktornya kenapa bisa kayak gitu? Tadi udah dijelaskan juga sama Guru Gembul, karena berhasil menciptakan kesejajaran sama warga masyarakatnya. Jadi ya aduh, gimana kalau udah kayak gini ya digeruduk gitu. Yang nyentil verbal aja dirujak, apalagi kontak fisik gitu aku mikirnya. Aduh, mana pendukungnya Kang Deddy tuh kalau disenggol tuh galak-galak. Santai people juga banyak banget ini Santai people. Nih kita lihat nih hasil gerudukan netizen luncur. Cus. Nih yo, postingan terakhir yang notabene udah diposting 50 minggu yang lalu. Di Instagram ya, Instagramnya Pak Erlangga rame digeruduk sama teman-teman netizen nih, pasti netizen Jabar, netizen pendukung Kang Deddy lagi pada emosi nih. Nih dari Dina nih, ya, ayo Pak ikut komen juga di tag Kang Deddy-nya. Ada dari dia apalagi gubernur aja digituin, gimana rakyat? Aduh Pak tuh ada yang berpersepsi seperti itu gitu kan. Up terus sampai muncul ke permukaan. Ya minimal punya prestasi di pemerintahan. Galak woi, jilat terus mamam tuh katanya, buset. Apalagi rakyat biasa ditendang kayaknya kalau suruh minggir katanya. Aduh, nggak ada adaban, nggak ada adabnya. Sia Menteri T41 ya. Terpantau 1128 komen. Lanjutkan saudara katanya. Pak, masa kalah sama ponakan saya, kalau apa-apa suka minta maaf. Oke, siap. Sekolah lagi Pak, adabnya rendah gitu kan. Norak, siapa kau cuy? Pada marah ya. Rame. Tuh, banyakan kayak gini, gubernur aja digituin apalagi rakyat gitu. Aduh, belum ngerasain santet Jampang ini mah katanya. Aduh, jangan dong. Nih Rafli Fauzi ngeri ya ngedorong gitu, kelihatan kayak orang si paling obos katanya, bukan pelayan masyarakat, terlihat bosi gitu. Kalau dari Rafli nih ya, santai bos katanya. Terus seredek wae kos kebo ya, seruduk mulu gerasa-gerusuk kayak kebo katanya. Kerbau tolonglah. Tahu kan 2029 gak usah milih partai apa. Aduh tolonglah. Ini jangan sampai 2029 di Jabar cuma Gerindra doang ya, mainnya 0, tolonglah. Woi biasa aja kali Pak, asli pokoknya banyak banget, bisa dilihat tadi kan ada ribuan ya. Padahal ini postingan Oktober 2024 loh. Tahun lalu ya. Dikejar netizen kalau udah disenggol dikejar. Ini di IG, baru IG nih, TikTok yang meluncur. Nih di akun Pak Erlangga yang diposting tanggal 30 bulan 9 nih ya. Aduh, tolonglah. Wong sepele Erlangga hanya apa? Oke, buka jangan ya. Oke, baca sendiri santuy people. Ini boleh mama mau bacain anjay. Asem ya, oke. Kenapa mesti dorong gubernur Jabar kami? Saya sebagai warga Jabar sangat amat sakit hati. Itu warganya yang emosi. Karena memang warga Jabar lagi pada posesif sama Kang Deddy gitu. Jangan sampai disenggol, jangan sampai diganggu. Semuanya dibadanin sama warga Jabar. Maksud Anda mendorong gubernur Jabar apa ya? Tidak sukakah Anda? Oke, sopan dikit Bapak ini, bisa kan? Tidak punya. Oke, caps lock-nya udah jebol kayak begini, emosi banget ya. Jangan nginjak tanah Jabar kalau lu belum minta maaf ke KDM yang udah dorong. Oke, sakit hati kader terbaik pindah partai katanya begitu. Banyak spekulasi. Ini Santi Susanti katanya baru kali ini aku ikutan ngehujat. Tapi hujatannya nggak ada. Coba-coba ke iya, lagi solid-solidnya Jabar, warganya lagi kompak-kompaknya. Ya walaupun gak 100%, tapi anggaplah 90% tuh mayoritas lagi pada kompak. Jangan disenggol. Gak usah jauh-jauh KDM disenggol, si Egi disenggol aja ngamuk warga Jabar. Aduh aing mah ngerame-ramein sosial media wae, nyari gara-gara wae. Aing mah tolonglah. Nextnya lagi yuk. Nih Kang Trihardian, enak banget kalau ngeliat dia ngomel tuh, enak gitu. Dengan logat Sunda dan bahasa Sundanya ceki-ceki. Play. Eta isuk-isuk aing menang kiriman, jeung urang ningali langsung eta nya dino TikTokna.
Kang Deddy disurungkeun ku Pak Erlangga. Mantan ketua Golkar pada itu disurungkeun. Padahal kan Kang Deddy teh ieu nya kokolotna Jawa Barat, kokolotna Sunda. Tokoh ujung gubernur dari Tata Titige aduh geus. Ieu mah lain masalah pangkolotna atau jabatan lain dari sisi etika ge geus teu ngeunaheun nya. Atuh hayang dipoto duaan mah geus saya ngomong kieu Kang aduh hayang dipoto duaan. Biasa teh ngiringan heula sakedap eta ku bahasa ku carita da teu meuli atuh bahasa mah. Dipoto heula kabehanana tang geus beres karek minta izin. Kang Deddy kita pasti diizinan ini sok atuh foto duaan ulah ya urang teu nanaon ngan aib tapi ka disurung-surung gitu mah. Iya bener juga kalau kan Deddy dia bilang kalau mau foto duaan mah ya ngomong aja terus ideal juga nanti foto yang sendirinya mah setelah foto bersama gitu foto lagi aja gitu mending pengen diduluin sampai ngedorong-dorongin asal nggak pantas begitu. Iya. Attitude kade ta bisa dijalikeun nu kitu teh ada X faktor alam semesta sok enak lobanya nu orang pendukung Kang Deddy Sunda lah gitunya jeung Jawa Barat jeung dalil Sunda wae atuh loba nu ngadukungna. Pasti teu nyaman ningalina nya. Ningali seorang tokoh disurungkeun gitu kan aya ku bahasa atuh nya. Kang abdi yang dipoto duaan cenah baseup kala kan bisa ngomong gitu meureun nya. Aduh aya wae teh attitude tadi Indonesia teh kurang. Attitude di Indonesia tuh kurangnya tuh gitu ya. Kayak gini ya masalah ini yang mencontohin pejabat gitu kan. Beda kalau mungkin gubernur-gubernur sebelumnya digituin ya udah gitu. Karena apa? Tadi kan dijelaskan sama Guru Gembul. Yang ini Kang Deddy udah bisa merealisasikan kesejajaran bersama warga masyarakatnya gitu. Jadi warganya teh ngerasa anjir warga gua juga nih ini disenggol gitu. Kita harus ngebadanin begitu. Sekarang jadi rame. Tahu nih ini sih menurutku sebelum ada peredaman dari Kang Deddy mah bakal rame terus di sosmed nih. Kayak waktu ini kan apa namanya? Gubernur konten itu kan yang Kaltim ya itu itu langsung cepat-cepat diredam sama Kang Deddy terus datang udah clear ya udah clear. Aduh ampun netizen kalau udah ngamuk serem. Lasnya meluncur. Ninyo, lasnya nyo. Ini kemungkinan yang nangkep yang paham ya warga Jabar, terutama orang Sunda nih ya momennya di 2023 nih ceki-ceki. Play. Sekali lagi ya, saya tidak tahu, saya tidak bisa melihat apa. Cuman dalam tradisi kebudayaan Sunda, karakteristik pemimpin yang seperti ini itu adalah karakteristik yang benar-benar kuat gitu. Ada yang mengatakan beliau titisan Prabu Siliwangi. Ciri-cirinya sama? Karakteristik wajahnya itu mirip. Karakteristik wajahnya mirip dengan gambaran Prabu Siliwangi yang sering dijadikan poster sama seniman-seniman Sunda zaman sekarang, kontemporer. Jadi banyak seniman-seniman Sunda zaman sekarang yang menggambar bagaimana sebenarnya rupa Prabu Siliwangi. Walaupun Prabu Siliwangi itu tuh nggak tahu raja yang mana ya? Iya nggak tahu. Cuman kalau misalkan Bapak dan teman-teman sekarang misal searching di internet Prabu Siliwangi, kita lihat postur tinggi badan yang tidak terlalu tinggi, bukan kekar perkasa gitu. Iya memang agak kekar tapi tidak tinggi gitu. Kemudian dengan kumis dan janggut yang ya seperti Pak Kadem sekarang. Itu mirip Pak. Sekali lagi ya bukan Prabu Siliwangi yang asli, saya gak bisa melihat beliau. Cuman seniman-seniman Sunda jauh sebelum KDM tenar kalau menggambar Prabu Siliwangi itu bentuknya tuh mirip KDM sekarang. Ini yang digambar oleh seniman-seniman Sunda. Sekali lagi ya ini tidak mengkonfirmasi. Tapi mirip Pak. Jadi bentuk wajahnya. Nah ini bentuk wajahnya ya seperti ini atau yang seperti ini yang ada harimaunya. Ini seniman-seniman pelukis-pelukis walaupun mereka memiliki versi yang berbeda-beda, tetapi bentuk wajahnya tuh ya begini gitu. Badan yang tidak terlalu tinggi, rambut yang hitam relatif bergelombang, kemudian ada kumisnya. Wah, sekarang banyak yang diganteng-ganteng di gambarnya ya, tapi ya. Oke. Wallahu alam. Wallahu alam.
ini masyarakat Sunda sih, teman-teman Sunda sih yang biasanya paham nangkep, karena memang itu diceritain turun temurun kan soal Prabu Siliwangi gitu. Sama warga masyarakat Sunda deh. Sekarang kondisinya itu cukup lumayan meyakini gitu, bahwa wah sepertinya nih, makanya tadi Om Helmi nanya kan, banyak yang bilang katanya ini titisan gitu kan. Kalau secara garis ya nggak tahu, tapi secara karakter dan cetakan gitu loh, kok mirip-mirip. Ini jangan-jangan ini nih yang dibilang-bilang nanti sekian tahun akan hadir teh ini gitu, yang lagi tunggu-tunggu. Makanya sekarang warga Jabar, ya khususnya orang Sunda ya, lagi super duper posesif gitu. Jangan sampai disenggol, kasarnya gini, gua nunggu lama-lama giliran Anda mau lu gangguin gitu ya. Teman-teman Santai People pasti paham sok yang orang Sunda sok komen ya, pasti paham. Ini kaget banget aku semalam, lah momennya pas banget nih ditayangin ngebahas ini, terus ngelihat fenomena yang Kang Deddy disenggol sedikit warganya ngamuk. Wah ini terus juga nih ya di komennya nih patokannya sama gambar yang ini, nanti relate-nya nih. Nah, tapi kita ke komennya dulu nih. Nah, dari Ahmad Ridwan ya, Siliwangi adalah tingkatan gelar tertinggi di Tatar Sunda gitu. Jadi bukan untuk nama orang gitu, tapi untuk gelar tertinggi gitu ya. Dan yang namanya penjaga KDM karena itu sudah dalam kategori Siliwangi, sudah masuk ke tahap Siliwangi gitu, yang bisa membuat kesejajaran gitu pemimpin dengan warga masyarakatnya gitu. Disebutnya sudah masuk kategori itu kan. Maka yang jaga KDM adalah rakyat itu sendiri. Nah, rakyat yang menjadi maung yang menjaga KDM itu gitu filosofinya. Jadi kan dijaga oleh maung-maungnya gitu kan. Nah, ini tuh ibaratin warga masyarakatnya yang menjaga. Kenapa menjaga rakyatnya? Karena pemimpinnya bisa menciptakan kesejajaran itu gitu. Ya dampaknya lihat sekarang gitu. Disentil sedikit, wah ngamuk rakyatnya. Apalagi didorong, wah ngamuk. Ya punten ya, mohon maaf ya para pejabat elit ya, warga masyarakat Kang Deddy lagi garalak gitu ya. Jangan coba-coba jenggol jadinya tuh. Lihat modelnya gini diibaratin. Kenapa diibaratin gambarannya maung katanya? Ya karena seprotektif itu ngejagain bapak aingnya gitu. Tapi ya itu kan point of view dari orang lain gitu. Mungkin Santai People punya pendapat yang lain, coret-coret di komen lah ya. Inilah sambil nunggu kelanjutannya nih, apakah ada minta maaf, apakah ada peredaman yang dilakukan Kang Deddy karena warga masyarakatnya sedang mengaung-ngaung gitu. Kita tunggu besok. Sambil menunggu seperti biasa kita ke setting to super thanks yuk. Cus. Nyo. Super thanks dari video kemarin ada pipe 5. Iya, yang pertama kita buka ini dari video 2 hari yang lalu ya, soal si rakyat jelata 80 ya yang menghina Kang Deddy. Ada Kakak Saninata, RSJ mana nih yang kehilangan pasiennya, cepat ditangkap kembali, belum sembuh dia. Mungkin sengaja dikeluarin ya karena pusing ngurusnya. JM 1000 tiap hari, saya menerapkan itu setiap hari $2 sedekah subuh, dan ketika teman sesama TKI memerlukan donasi akan saya donasikan atau saya sedekahkan. Alhamdulillah ada manfaatnya ya. Lanjut lagi. Banyak-banyak istighfar Mpo. Ya Allah, kayaknya caper aja sih Mpo nih. Paling kalau ketemu Bapak Aing ciut juga katanya. Atau minta amplop ya, kayak kemarin lagi viral tuh. Nextnya Salsa Bilas, Nyomang tolong jangan bikin video tentang orang ini lagi loh. Kenapa? Teteh ini didengar suaranya bikin gatal di telinga. Lihat gigi hitamnya. Tolong, kan kemarin Mamang udah nanyain BPJS cover scaling enggak ya, bikin sakit mata, tolong ya, tolong ya, siap. Dari Jeffrey, lapor Tenovi tolong diamankan, takut berkeliaran di jalan. Iya, Tenovi juga mungkin sudah lelah mengurusi ibu-ibu rakyat jelata itu ya. Lastnya dari Asti Rahman, kalian keren. Siap, keren juga, dan terima kasih dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonyo dan Mamang, bakun abu yang keluar, bakun yang molohok dulu tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.